pagi adik-adik semua, apa kabar pagi hari ini? Ingat gak hari ini apa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita ngapain? Kita memuji Tuhan bersama. Nah, di sekolah minggu sebelum kita memuji Tuhan, ada 3 aturan yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, jangan main-main saat beribadah. Kedua, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketiga, dengar-dengaran saat firman Tuhan disampaikan. Adik-adik semua, sebelum kita melompat memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan lihat kanan kiri, tapi sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong, memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami berjanji kepadamu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami sudah berdoa dan bersyukur, kami mau memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik semua, senang berjumpa kembali dengan kalian di rumah sama Tante Uli, atau kalian sering panggilnya Tante Uul. Yeay, senang sekali ya, udah lama kita nggak jumpa, kalian di rumah, Tante Uli juga di rumah, tapi kita sekarang ketemu dalam firman Tuhan yang akan kalian dengar saat ini. Nah adik-adik, sebelum mulai Tante Uli kasih kesempatan kalian, buru-buru ambil dulu Alkitabnya. Yo, jangan lupa Tante Uli kasih waktu ya, 3 detik, cari. Ya, kan mau dengar firman Tuhan, makanya harus ada Alkitabnya. 1, 2, 3. Oke, ya. Alkitab sudah siap, hati sudah siap. Mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, minggu yang ceria. Anak-anak boleh tampil di layar kaca untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan menjaga hati anak-anak, menyentuh hati anak-anak sehingga lewat renungan firman Tuhan Engkau bekerja mengurapi anak-anak. Tanamkan rema firman Tuhan yang akan tertanam sekarang ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah ya adik-adik ya. Nah, oh ya, selamat ya buat adik-adik yang sudah naik kelas. Ada yang udah naik kelas? Udah ya? Dari PG ada yang ke TK, dari TK ada yang ke SD, ketemu guru baru, kelas baru. Selamat ya. Walau di rumah harus tetap rajin belajar. Tekun, gak boleh terlalu banyak main game. Oke. Nah, renungan firman Tuhan sekolah minggu pagi ini Tante Uli mau ngambilnya dari cerita film kartun kesukaan kalian. Ayo, tebak-tebakan. Sebutin film kartun yang menurut kalian paling seru. Ayo. Apa? Apa? SpongeBob? Coba. Apa lagi? Enggak. Bukan itu ya. Yang Tante Uli maksud adalah ini dia lagunya. Coba tebak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Udah tahu kan lagu apa? Yeay, ini film kartun. Dari sejak Tante Uli masih SD pun sudah ada di layar TV. Ayo, film apa? Nggak mungkin nggak kenal. Yeay, apa? Doraemon. Good job ya. Bener. Nah, adik-adik tahu nggak? Film kartun Doraemon ini dulunya bukan berupa film kartun, tapi berupa buku atau bisa dibilang manga. Ada yang tahu kapan bikinnya? Nah, yang bikinnya ini adalah Bapak Fujiko dari Jepang. Jauh ya. Dan Doraemon ini sudah lahir dari sejak 1 Juni 1969. Ada yang bisa jawab? Udah berapa tahun? Ayo hitung. Lahir tahun 1969, sekarang udah tahun 2020. Berapa tahun nih usia Doraemon? 51 tahun. Aduh udah kakek-kakek ini Doraemon rupanya ya. Nah, Tante Uli apa sih ini firman Tuhannya kok ngomong-ngomong Doraemon? Nah, Tante Uli bilang mau ngambil contoh karakter sikap yang bisa diambil dari Doraemon. Nah, kalian tahu nggak Doraemon ini? Kalau ada yang bilang, Doraemon, kamu ingetnya apa? Pasti jawabnya, balik-balik bambu gitu ya. Apalagi kalau ada yang inget Doraemon, apa ya? Pintu waktu, ya pasti ingetnya seperti itu. Nah, lewat firman Tuhan pagi ini, Tante Uli pengen ingetin, kalau kalian inget Doraemon, kalian mesti inget Doraemon ini karakternya, sifatnya yang patut kalian tiru adalah, dengar nih, Doraemon ini dia adalah pendengar yang baik. Nah, sahabat Doraemon siapa? Hah? Nobita kan? Nah, kalau Nobita lagi sedih, nilainya selalu nilai 0, pasti yang dikejar Doraemon duluan. Siapa? Doraemon! Sambil nangis cur seperti itu kan? Nah, dia pasti cari Doraemon dulu. Kenapa cari Doraemon? Karena Doraemon ini seperti Tante Uli bilang, dia pendengar yang baik. Jadi kalau ada teman yang punya masalah, yang hatinya sedang tidak enak, dia selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Nah, sekarang nih anak-anak GPDI Immanuel Garut kalau berteman banyaknya ngomong dari A sampai Z, atau justru kalian luangkan waktu buat jadi pendengar teman. Misalnya temannya lagi nilaiku lagi jelek, matematikanya 3 gitu ya.
Nah, banyak kan orang malah kamu sih nggak belajar, malah gitu. Padahal sebenarnya kalau dari karakter Doraemon, kalian belajar dulu denger. Ya, temennya lagi apa, yang dirasa kenapa. Nah, itu hebatnya Doraemon. Tapi adik-adik lebih dari itu, Tante Uli kepengen kalian belajar mendengarkan. Awas, nih, siap, mendengarkan orang tua kalian, ya. Firman Tuhan. Nah, tadi kan udah dibuka Alkitabnya ya. Ada dalam imamatnya dibuka Imamat 19 ayat 32. Dia bilang, engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Ya, udah ketemu belum? Imamat 19 ayat 32, bagian B-nya saja ya. Engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Seberapa banyak sekarang kalian yang kalau orang tua ngomong gak pernah lihat wajah orang tuanya? Bener gak? Apalagi kalau lagi main HP, dipanggil Nona, misalnya nama kalian Nona ya. Nona, ya ma, ya ma, ya ma. Jawab sih jawab, tapi di muka masih tetap ke layar HP. Siapa yang kayak gitu? Apalagi kalau lagi main game. Ya, sekali dipanggil boro-boro nyaut. 2 kali boro-boro nyaut. Sampai maknya teriak, Nona. Baru siapa yang kayak gitu? Siapa? Tante Uli yakin banyak adik-adik yang kayak gitu. Padahal firman Tuhan bilang kalian harus naruh hormat sama orang tua. Salah satu caranya apa? Ya ini, mendengarkan. Seperti si Doraemon ya. Apalagi kalau mamahnya misalnya lagi capek, banyak cucian. Maknya ngomong itu, mamahnya ngomong itu, ya didengar. Oh, mama lagi capek ya. Syukur-syukur kalian mau tak pijitin gitu ya. Pasti mamanya seneng. Anakku bukan cuma jadi pendengar, dia pun ternyata mau nolong. Oh, ternyata. Nah, dari Doraemon ya, balik lagi Doraemon. Doraemon itu tadi satu, dia mau mendengarkan. Tapi langkah selanjutnya adalah Doraemon ini mau sikap nolong. Nah, adik-adik juga kayak gitu ya. Jadi ingat nih, tahap pertama apa tadi? Apa? Coba, bukan cuma mendengarkan, tapi juga sigap dalam menolong. Ya, gak cuma sama temen, tapi terutama yang di rumah nih. Udah mamah bicara, apa yang dibicarakan papa kalian denger, tapi kalian juga kalau misalnya mamah minta tolong, cepet laksanain. Ya. Oke, kayak tadi, aduh pegel mah ya. Oke, aku pijitin ya ma. Papa nih pulang dari kerjaan capek. Papa bilang, aduh ini rasanya tadi kurang minum. Sigap, sekali-kali kalian bawain air minumnya papa, ini kasih. Coba tanya mama papa, pasti mereka bahagia, seneng ya. Oke, itu dari karakter Doraemon. Sekali lagi, Tante Uli ingetin ya, tadi dalam apa? Imamat ya, Imamat 19 ayat 32. Kamu harus menaruh hormat kepada orang tua. Salah satunya, ngambil dari sikapnya Doraemon. Dengar, lalu sikap menolong. Oke. Nah, ayat apa lagi nih? Ternyata ada dalam Galatia 6 ayat 2 juga, bilang bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi, nolong itu bukan asal-asalan, tapi memang ada firman Tuhannya. Disuruh sama Tuhan. Seperti Galatia ini ya bilang, bertolong-tolonglah menanggung beban. Ya, oke ya. Sekarang selanjutnya, sebentar lagi firman Tuhannya selesai. Oke, sekarang karakter kedua. Udah cuma dua. Ya, karakter yang kedua diambil juga dari film kartun kesukaan kalian. Tante Uli gak begitu sering sih nonton film kartun ini, tapi kalian pasti sering. Ayo, tebak-tebakan lagi. Apa? Film kartun emang apa aja sih? Yang Tante Uli dulu tonton sih cuma Unyil. Yang Tante Uli tonton dulu cuma apa ya? Power Ranger.
Ya, tapi sekarang udah nggak ada mungkin ya Power Ranger ya. Apalagi ya. Nah, yang sekarang lagi banyak ditonton anak-anak adalah yang ini nih. Betul, betul, betul. Nah, kalimat itu ya, kalau ada yang ngomong betul, 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 semua orang pasti sudah tahu. Adik-adik di rumah pasti udah tahu. Ini adalah film Upin Ipin. Ya, Upin Ipin ini karakter apa sih Tante Uli ya? Yang banyak atau harus kita tiru dari karakter Upin dan Ipin. Nah, ada dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika ini kalian boleh juga. Nah, ini bisa jadi ayat hafalan kalian ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. 1 Tesalonika kalian boleh buka nanti ayat yang ke-18. Bilangnya seperti ini isinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Ternyata Upin Ipin ini mereka anak yang ceria. Tapi di balik anak yang ceria ini, Upin Ipin ini ternyata gak punya mama papa. Ada? Adik-adik yang gak punya mama, gak punya papa? Ada? Ada. Oh, Tante Uli dari sejak muda gak punya mama papa, sedih. Ya, sedih banget. Karena mau apa-apa, kalau orang lain enak, mama, mau boneka, papa mau sepeda, boleh. Kalau Tante Uli lagi kecil, masih ada mama papa, tapi ketika agak gede udah nggak ada, jadi bingung mau minta sama siapa. Ya, Upin Ipin pun seperti itu. Dia punya nenek, punya kakak, tapi nggak punya mama papa. Tapi Upin Ipin ini coba adik-adik perhatikan, anaknya pemurung nggak? Suka sedih aja gitu nggak? Enggak. Upin Ipin ini ceria, ya. Adik-adik, kalian boleh nggak punya sesuatu, misal ya, sekarang belajar di rumah, Tante Uli tahu, ada yang harus bekerjakan pakai laptop, bener nggak? Ya, anak mana sekarang yang nggak punya laptop? Berarti banyak yang juga yang ngerjainnya pakai HP. Lalu yang ngerjain pakai HP pasti mikir, aduh enaknya kalau punya laptop, ya bisa gede ngerjainnya. Nah, kalian jadinya adalah mengeluh. Oke? Adik-adik gak boleh ngeluh. Upin Ipin ini selalu bersyukur. Jangankan punya laptop ya. Banyak hal yang kalian mungkin gak punya, tapi gak boleh sampai kalian ngomel. Tapi harus belajar bersyukur. Ya. Oke, firman Tuhannya ringkas tapi kalian paham kan ya maksud Tante Uli ya? Yang terpenting banyak hal yang kita tidak punya, jangankan misalnya kalian gak punya laptop, bahkan banyak nih Tante Uli kasih tahu ya, orang lain, anak lain yang gak punya HP. Percaya, banyak, bener. Jadi kalian jangan ngeluh gak punya laptop, sementara anak yang lain banyak yang gak punya HP. Bahkan HP-nya itu masih yang bukan yang Android, tahu nggak, yang cuma bisa telepon dan SMS kayak gitu. Banyak anak-anak yang kayak gitu. Jadi adik-adik ayo jangan menggerutu ya. Jangan menggerutu. Jangan marah-marah. Jangan ngeluh. Kayak Upin Ipin, belajar bersyukur. Ya. Oke, firman Tuhannya sampai segini saja. Seperti Tante Uli bilang, ini renungan. Jadi kalian ingat, mulai sekarang kalau ingat Doraemon, bukan ingat baling-baling bambu, bukan ingat pintu waktu, tapi ingat Doraemon, ingat dengar-dengaran. Ingat Doraemon, ingat sigap menolong. Oke? Lalu kalau ingat Upin Ipin, ingat apa? Jangan ingat ayam goreng. Oke? Ingat Upin Ipin, ingat mengucap syukur dalam segala. Yuk, adik-adik sama Tante Uli kita berdoa, ya. Yuk, udah siapin hatinya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau sungguh yang baik Tuhan. Ternyata di balik film kartun kesukaan kami yang sering kami tonton, kami boleh memetik satu pelajaran bahwa kami harus senantiasa menjadi anak-anak yang mendengarkan, terutama kepada orang tua. Bukan cuma mendengarkan, tapi kami juga harus selalu sigap, rajin,
cepat tanggap dalam menolong orang tua kami, menolong kakak kami, adik kami, juga kepada teman-teman kami. Juga Tuhan, dari Upin Ipin kami boleh belajar selalu bersyukur. Kami sadar Tuhan, kami sering mengeluh, kami sering marah-marah, kami sering ngambek kalau nggak punya apa-apa. Tetapi kami tahu bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Berikan hati anak-anak-Mu Tuhan selalu keceriaan. Mungkin mereka banyak kesulitan akhir-akhir ini karena orang tua mereka juga mengalami kesulitan. Tapi Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau yang akan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin tidak memiliki makanan, tidak memiliki pakaian, atau mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan untuk belajar. Engkau Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dah. Efesus 6 ayat yang ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat ke-1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, selesai beribadah memuji Tuhan. Dan Kakak Jenny percaya kita diberkati semua dengan lagu pujian, dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang tadi disampaikan dengan firman Tuhan, simpan di dalam hati, kita lakukan sama-sama setiap hari. Adik-adik, minggu depan kita beribadah kembali seperti biasa, tetap di rumah saja.
kita berdoa, kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua, lipat tangannya lagi dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami dapat memuji Tuhan bersama, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi berkat Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sertai setiap kehidupan kami, dimanapun kami melangkah, berkati kehidupan kami. Berkati kedua orang tua kami dan guru-guru kami, sekolah minggu yang sudah mengajari kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Pertemukan kami kembali di minggu depan dengan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.